Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian pada sehat-sehat ya di rumah. Di kesempatan yang baik ini, kita akan kasih tahu kalian nih apa itu campak. Eits, sebelum itu, kenalin dulu yuk. Namaku Junior Maulina Wardani dari FKM UNEJ dan temanku. Namaku Dinda Tiara Nurbara dari Swan dari FKM UNED. Nah, udah pada kenal kan? Kita langsung aja yuk ke materinya. Angka penemuan kasus dan kematian karena campak dan rubella di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 dilaporkan sebanyak 89.127 suspek campak dengan 22 kematian, sedangkan hasil laboratorium menunjukkan 19.392 positif campak. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Kejadian luar biasa campak dalam jangka waktu 3 tahun hampir di setiap provinsi dengan jumlah provinsi melaporkan kejadian luar biasa meningkat dari 27 provinsi tahun 2015 menjadi 30 provinsi tahun 2017. Terdapat 18 provinsi yang mengalami peningkatan kasus dalam jangka waktu 3 tahun. Provinsi Banten dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan di antara 18 provinsi tersebut. Namun, kasus campak dan rubella di Indonesia mengalami penurunan loh sejak adanya kampanye dan introduksi imunisasi campak dan rubella. Salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus campak dan rubella dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, tidak terjadi kasus campak di daerah istimewa Yogyakarta. Ngomong-ngomong soal campak nih, udah pada tahu belum sih apa itu campak? Campak ini merupakan salah satu penyakit PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan dikenal sebagai morbili atau measles, dan merupakan penyakit yang sangat menular dari genus Morbillivirus. Campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus Morbillivirus yang termasuk ke dalam golongan virus RNA, dan manusia satu-satunya reservoir dalam kasus penularan virus campak. Virus campak sendiri ini penyebarannya melalui batu dan bersin serta kontak langsung dengan penderita campak. Masa penularannya terjadi 4 hari sebelum muncul bercak kemerahan atau rash sampai 4 hari setelah timbul rash. Virus campak ini bisa bertahan selama beberapa jam dan mudah menempel pada benda-benda. Dan virus campak ini juga akan cepat mati oleh sinar ultraviolet, bahan kimia, bahan asam, dan juga pemanasan. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai gejala yang ditimbulkan akibat campak. Halo Kak Junior. Hai Kak Dinda, terima kasih ya atas penjelasannya mengenai kejadian luar biasa campak di Indonesia, pengertiannya, dan lain sebagainya tentang campak. Untuk itu, kalian harus tahu nih gejala klinis penyakit campak. Gejala campak ditandai dengan demam, dengan suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius selama 3 hari atau lebih, dan ditandai dengan batuk, pilek, mata merah, atau berair. Yang kedua, muncul bercak kemerahan dimulai dari belakang telinga. Yang ketiga, gejala pada tubuh berbentuk makulopapular selama 3 hari atau lebih dan menjalar ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, ditemukan bercak putih keabuan dengan dasar merah di pipi bagian dalam. Setelah kalian tahu gejala yang dialami pada penderita penyakit campak, kalian harus tahu juga nih bagaimana mencegah penularan penyakit campak. Pencegahan utama campak dilakukan dengan imunisasi campak dan MMR atau measles, mumps, rubella. Untuk mendapat kekebalan secara optimal terhadap penyakit campak, seseorang harus mendapatkan imunisasi minimal 2 kali, yaitu pada saat anak berusia 9 bulan dan 18 bulan. Dalam rangka mengatasi kejadian luar biasa yang dijelaskan oleh Kak Dinda tadi, pemerintah memberikan kesempatan kedua bagi anak yang belum melakukan imunisasi. Maka ditetapkan 3 strategi pengendalian campak. Yang pertama, ada CRASH program atau imunisasi campak untuk anak balita di daerah risiko tinggi. Yang kedua, TICAP campaign, yaitu imunisasi campak untuk anak sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan
InBias atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah untuk anak sekolah dasar pada tahun berikutnya setelah kita campaign. Selain pelaksanaan imunisasi, salah satu strategi dalam upaya pengendalian campak di Indonesia adalah pelaksanaan surveillance campak rubella berbasis individu atau CMDS atau Case-Based Measles Surveillance. Dan pelaksanaannya jika ditemukan setiap satu kasus dengan gejala demam, rash pada tubuh disertai dengan batuk, pilek, mata merah, maka akan diambil sampel darahnya dan kemudian diperiksa di laboratorium. Cara lain untuk mencegah penularan penyakit campak ke orang lain, penderita campak disarankan untuk berdiam diri di rumah ya, agar tidak terjadi kontak dengan orang lain. Wah, setelah kalian udah tahu nih gejalanya, campak itu apa, bagaimana kita mencegah penyakit campak agar tidak menular, kali ini aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara mengobati campak. Untuk memastikan diagnosis penyakit campak, diperlukan adanya pemeriksaan darah di laboratorium atau virologi, yaitu pengambilan urin. Apabila kalian terdiagnosis campak, pasien langsung ditangani infeksinya dengan antibiotik, lalu diberi asupan nutrisi optimal, dan diberikan vitamin A. Wah, gak terasa ya kita udah ada di akhir video. Tadi Kak Dinda udah jelasin apa aja ya? Kejadian campak di Indonesia, pengertiannya, penyebab, dan cara penularannya. Dan kalian udah belajar nih gejala klinis penyakit campak, bagaimana kita mencegah penyakit campak agar tidak tertular, dan juga cara mengobatinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. See you!